Usai rumah makan ayam goreng yang diduga menggunakan bahan non-halal ditutup, kini salah satu warga melapor ke Polresta Surakarta. Menurut pelapor, pihak rumah makan bisa dikenakan sanksi pidana karena diduga melakukan penipuan, menyesatkan konsumen yang tidak tahu ayam goreng kremes ini mengandung bahan non-halal. Pihak rumah makan juga diduga melanggar undang-undang tentang jaminan produk halal. Pelapor mengimbau bagi penyedia layanan kuliner memperjelas produknya apakah halal atau tidak. Kita sudah membuat laporan sementara diterima dari surat-surat kami dan nanti akan segera didalami oleh Polresta Kota Surakarta apa yang akan menjadi pelanggaran dan sebagainya. Nanti lebih lanjut dari penyelidikan atau dari informasi masyarakat akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Mempertegas yang non halal juga harus menuliskan non halal, kemudian yang halal juga segera mengurus untuk sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia Kota Solo menyatakan sikap terkait permasalahan ayam goreng Widuran yang sudah beroperasi sejak tahun 1973. MUI bilang meski rumah makan menjual ayam goreng, tapi kalau dicampur dengan bahan non halal, maka restoran tersebut tergolong rumah makan non halal. Kalau jualan halal, ya harus halal semua. Jangan dicampur dengan yang haram. Kalau haram ya harus jelas ada pemberitahuan non halal. Meskipun jualan ayam goreng, tapi kalau dicampur dengan yang haram ya jadi non halal. Ya itu nggak apa-apa kalau sejak awal sudah diberitahukan kalau ini warung makanan non halal, walaupun jualannya ayam. Wali Kota Solo Respati Ardi menutup sementara warung ayam goreng Widuran usai viral makanan tersebut mengandung bahan non halal. Sejak berjualan tahun 1973, pemilik restoran tidak menyertakan keterangan non halal sehingga publik mengetahui ayam goreng Widuran halal. Sampel makanan dibawa untuk penelitian lebih lanjut soal kandungan ayam goreng sambil menunggu pemilik mengajukan sertifikasi halal atau non halal. Jadi saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Ini kita lihat dari asesmennya besok dari BPOM, dari Kemenak, nanti verifikasinya dari OPD terkait baru nanti bisa dibuka kembali. Menurut karyawan, selama ini pelanggan datang dari berbagai daerah di luar kota Solo. Dari Surabaya ada, Jakarta, luar kota, luar pulau. Mereka kesini pengennya ayam goreng sama tulisan itu ya? Iya, kebanyakannya. Mayoritas ini bukan muslim, non-muslim. Iya. Meski sekarang ayam goreng Widuran sudah menyertakan tulisan non halal, namun rumah makan masih tutup sementara. Widi Nugraha, Solo, Jawa Tengah. Tidak sampaikan ke publik, jual ayam goreng mengandung bahan non halal. Restoran di Solo ini pun akhirnya dilaporkan ke polisi, saudara. Kita bahas bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Bang Tulus. Ya, selamat sore Bang Yasir. Ini Anda melihatnya apakah ada unsur kesengajaan pemilik resto ini tidak memberitahukan bahwa kandungan bahan makanan yang dijual ini menggunakan bahan yang non halal? Ya, kalau dilihat momennya yang sudah 52 tahun lebih, itu jelas ini unsur kesengajaan yang sangat dalam yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemilik warung ya. Jadi bukan kelalaian tapi kesengajaan ataupun ketidaktahuan. Jadi murni kesengajaan. Ini yang saya kira kita sangat sesalkan dan protes keras kenapa kemudian hal ini dilakukan dengan sengaja dan berpuluh tahun dilakukan di Kota Solo. Ada unsur kesengajaan di sini, berarti ini bisa dikategorikan dalam tindak penipuan? Ya, yang jelas karena ini kesengajaan dan pasal-pasalnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, KUHP,
dan juga Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini bisa dipidana karena dilakukan sengaja dan memang ini pelanggarannya adalah pelanggaran pidana. Dan oleh karena itu sebenarnya tidak cukup hanya menutup sementara dari warung tersebut ataupun restoran tersebut ataupun pemiliknya juga minta maaf, tapi mestinya ada proses penyidikan dari pihak kepolisian karena ini jelas merupakan satu kesengajaan. Dan kalau ini dibiarkan tanpa ada proses pemidanaan, saya khawatir menjadi presiden buruk. Karena nanti kalau ada yang melanggar, itu akan dengan gampangnya minta maaf. Gitu. Dan proses penutupan warung itu adalah proses administratif yang memang itu kapasitas yang harus dilakukan oleh Pemda. Tapi kepolisian saya kira harus turun untuk menyidik terkait dengan dugaan pelanggaran pidana oleh warung Widuran ini. Tidak hanya ditutup, tapi Anda mendorong agar diusut di dugaan pidana ya terkait dengan restoran ini ya, Pak Tulus ya? Iya dong, karena kan memang tadi saya katakan pasal-pasal yang dilanggar cukup jelas, tidak menjadi pasal perdebatan dan bukan merupakan delik aduan. Jadi tidak ada masyarakat yang mengadu pun, ya itu pihak polisi bisa melakukan tindakan pro justisia secara proaktif untuk melakukan proses tersebut, ya. Dan selain adanya dugaan penipuan tadi juga konsumen kan sebagai pengguna atau konsumen warung tersebut kan jelas sangat dirugikan karena selama ini berarti telah mengkonsumsi barang yang tidak halal sementara tulisannya halal ataupun terjadi penipuan kepada konsumennya. Dan ini bukan semata-mata kepada konsumen muslim ya, tapi kepada seluruh konsumen karena masalah undang-undang itu kan mengatur seluruh warga negara, bukan mengatur agama tertentu atau kelompok tertentu. Jadi bisa saja konsumen non-muslim mengadukan itu karena kemudian dirugikan karena apa yang dikonsumsi ternyata tidak sesuai dengan label yang ada di dalam restoran tersebut. Dalam konteks ini adalah informasi halal padahal tidak halal. Gitu. Jadi itu sebenarnya sangat dalam pelanggarannya apa yang dilakukan oleh pemilik restoran Widuran itu. Oke Bang Tulus, ini kan kalau kita lihat ada sejumlah laporan yang masuk. Tapi kalau dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia sendiri bisa mengakomodir begitu kalau ada nanti konsumen-konsumen yang merasa ditipu begitu ingin melaporkan hal ini ke polisi? Ya kami sedang menggalang pengaduan dari masyarakat. Ya kami mendorong masyarakat yang dirugikan khususnya konsumen di Kota Solo untuk mengadukan tersebut. Nanti akan kami dampingi termasuk kalau misalnya ingin melakukan langkah-langkah hukum terhadap kasus tersebut, ya karena sekali lagi bisa menjadi presiden buruk dari kasus atau pelaku yang lain. Mengakomodir pelapor dari konsumen ini sudah dibuat poskoka atau seperti apa yang dilakukan oleh Forum Konsumen Berdaya Indonesia ini? Ya kami menampung sementara pengaduan email ataupun telepon yang nanti bisa kita rilis di media dan nanti akan kita monitor apakah sudah ada pengaduan yang masuk untuk itu atau tidak. Dan kami nanti juga bisa melakukan tindakan proaktif kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan ke restoran tersebut. Tetapi sekali lagi ini bukan delik aduan ya. Artinya pihak kepolisian harusnya proaktif melakukan hal ini dan bukan karena ingin ini PM kemudian dilakukan secara semena-mena tidak, tapi ini untuk memberikan efek jera ya, shock terapi agar yang lain tidak menirunya. Karena saya melihat ini jangan-jangan fenomena gunung es ya, apalagi di era digital ekonomi seperti sekarang yang kemudian potensi untuk terjadinya pelanggaran sangat besar ya. Potensi pelanggaran itu bisa memang tidak halal tapi mengaku halal atau kemudian hal tapi di tengah jalan dia melakukan penyimpangan dan kemudian dengan adanya undang-undang jaminan produk halal pihak usaha atau restoran atau siapapun tidak cukup hanya mencantumkan ini halal secara tulisan tapi harus berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten. Termasuk MUI ya. Tadi Anda menyebutkan ini fenomena gunung es. Sebenarnya dari Forum Komunikasi Berdaya Indonesia sendiri, Forum Konsumen Berdaya Indonesia sendiri punya data tidak terkait dengan sebenarnya ini bukan pertama kali terjadi, ada banyak kasus-kasus serupa. Ya kalau pengalaman yang
sebelumnya memang beberapa kali terjadi kasus pelanggaran serupa seperti dulu dalam tahun 2003 itu kan ada satu merek bumbu masak yang sangat terkenal dari Jepang yang dia mengaku halal, ternyata ada satu sesi tertentu yang tidak halal, ya. Kemudian ada juga beberapa tahun yang lalu ada obat merek tertentu yang cukup ternama juga secara tidak sengaja kecipratan satu bahan atau komponen yang tidak halal dan ditarik dari bendera. Nah, dalam kasus ayam goreng widuran ini kasusnya adalah sengaja karena sudah berpuluh-puluh tahun, coba bayangkan 52 tahun sejak restoran itu berdiri. Tetapi juga saya sangat sayangkan kenapa masyarakat juga tidak terinformasi sebagai sebuah restoran yang legendaris dan terkenal di Kota Solo gitu loh. Baik, terima kasih Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Bang Tulus. Ya, salam sehat. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi Kementerian Agama RI mengecek persiapan fasilitas untuk wukuf di Arafah dan tenda di Mina, Arab Saudi.